Hai teman-teman, saya Karin Hidayah Husna dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi, diversifikasi, dan rencana produk ke depannya. Nah, sebelum membahas tentang diferensiasi dan diversifikasi produk, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu produk? Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari suatu proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya akan diperjualbelikan di pasar. Dengan kata lain, produk merupakan suatu barang yang di dalamnya sudah termasuk kemasan, harga, yang dibuat oleh produsen dan dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu produk, kita masuk membahas tentang diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk itu adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Pembedaan tersebut dilakukan baik terhadap produk kompetitor maupun terhadap produk lain dari produsen produk itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau diferensiasi produk ini kita membuat perbedaan pada produk kita dibanding dengan produk kompetitor dengan menambahkan inovasi-inovasi yang menarik sehingga produk kita tuh memiliki perbedaan dari produk lain. Jadi diferensiasi produk ini memiliki 5 strategi. Yang pertama ada mengetahui kebutuhan konsumen. Konsumen tentunya akan merasa dipedulikan dengan mendapatkan produk yang dibutuhkan. Pelayanan prima merupakan bagian yang termasuk di dalamnya. Jika tidak bisa melakukan diferensiasi dalam produk, maka diferensiasi dalam pelayanan haruslah diutamakan. Nah, meluncurkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen akan membuat konsumen mengubah keputusannya untuk membeli produk tersebut. Dengan demikian, produk tersebut menjadi pembeda dengan produk lain. Nah, hal yang membedakannya apa? Hal yang membedakannya adalah produk kita lebih dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya yang kedua, menjaga kualitas produk. Kualitas produk yang terjaga menjadikan produk tersebut lebih unggul dibanding dengan produk kompetitor atau produk sejenis. Tentunya konsumen akan memilih produk yang berkualitas. Hal tersebut merupakan kelebihan dan menjadi diferensiasi dengan menjaga kualitas produk. Kita sebagai konsumen ketika ingin membeli suatu barang tentunya melihat kualitasnya, apakah kualitas ini bagus atau tidak. Nah, produk yang berkualitas dapat dihasilkan dengan cara menggunakan bahan baku yang berkualitas dan melakukan perubahan di beberapa bagian produk, sehingga produk tersebut lebih menarik. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membuat produk kita lebih unggul dibanding dengan produk kompetitor. Ya, selanjutnya yang ketiga ada melakukan inovasi produk. Inovasi yang dilakukan merupakan bagian dari diferensiasi. Dengan demikian, produk tersebut akan menjadi lebih unggul dibanding dengan produk kompetitor. Oleh sebab itu, pentingnya untuk melakukan inovasi guna produk tersebut menjadi pembeda dari produk lain. Nah, jadi teman-teman, strategi yang dapat kita lakukan sebagai pembeda yaitu melakukan inovasi produk yang jauh lebih unggul dengan produk kompetitor. Produk yang lebih unggul tersebut tentunya didasarkan pada inovasi. Jadi kita tuh harus melakukan inovasi-inovasi agar membuat produk kita tuh lebih beda dibanding dengan produk kompetitor. Selanjutnya yang keempat ada jujur dalam penawaran. Bagian dari diferensiasi produk adalah penawaran yang menarik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara jujur dalam penawaran, termasuk diantaranya mengungkapkan kelebihan dan kekurangan produk pada konsumen, sehingga konsumen mendapat informasi yang akurat. Nah, sekalipun kita tidak dapat melakukan inovasi atau merevitalisasi dalam produk, setidaknya bisa melakukan diferensiasi dalam bentuk pelayanan. Dengan demikian, konsumen akan memilih produk tersebut berdasarkan pada pelayanan yang didapatkan. Oleh sebab itu, ungkapkan deskripsi produk dengan jujur. Yang terakhir, ada mengajak persepsi pada konsumen. Persepsi bisa dilakukan dengan cara promosi, penawaran sekaligus ajakan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan lebih mudah untuk dikenali. Hal ini merupakan bagian strategi diferensiasi untuk produk. Konsumen akan diajak persepsinya untuk menggunakan produk tersebut. Nah, jadi teman-teman itu tadi 5 strategi diferensiasi produk. Dunia bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, manajemen perusahaan harus memiliki keahlian yang baik dan peka terhadap persaingan yang terjadi agar mampu mengantisipasi dan memenangkan persaingan usaha sehingga dapat menjalankan perusahaan dengan efektif dan efisien. Nah, kita sebagai manajemen perusahaan harus memiliki keahlian yang baik dan peka terhadap persaingan agar mampu memenangkan persaingan usaha sehingga dapat menjalankan perusahaan kita dengan baik. Nah, penerapan strategi pemasaran di dalam suatu perusahaan senantiasa selalu berubah sejalan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan industri yang ada. Perubahan tersebut memaksa perusahaan untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan di lingkungan sekitarnya.
Diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah salah satu strategi perusahaan terampuh, baik dari sisi keuangan ataupun pemasaran. Di dunia bisnis, pengertian diversifikasi adalah memproduksi beberapa produk dengan unsur intrinsik mirip, tetapi tidak memiliki perbedaan dari segi lain, seperti ukuran, jenis, merek, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan kalau diversifikasi produk ini kita memperbanyak produk dengan tidak mengubah ukuran, jenis, dan mereknya. Di sini saya mengambil contoh aneka gorengan bakwan. Tentu kita semua tidak asing dengan nama-nama bakwan tersebut. Kita sudah sering memakannya, bukan? Nah, di sini saya memberikan inovasi terbaru yaitu dengan menambahkan bakwan jamur. Bisnis makanan dan cemilan yang berkonsep kedai modern serta minimalis juga semakin pesat khususnya di kota pematang siantar. Seperti gorengan, tentu semua orang menyukai gorengan mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Umumnya kita menjumpai gorengan yang berisi sayur, jagung, ataupun udang. Nah, strategi diversifikasi dan diferensiasi produk berperan dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Sehingga, diferensiasi produk berpengaruh pada peningkatan jumlah konsumen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa konsumen telah puas terhadap keanekaragaman produk yang ditawarkan. Contohnya seperti bakwan jamur. Masih jarang kita temui penjual bakwan jamur di restoran ataupun kedai ataupun orang-orang yang berjual di trotoar. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.